Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan saya Vanessa Arin Agustin dengan NIM 152210014 dari semester 1 Program Studi PGMI Unisla. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas kuis 2 di mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu yaitu Ibu Pratiwi Vianti MPD. Di sini saya akan mengupas mengenai aliran filsafat pendidikan. Aliran-aliran dalam filsafat pendidikan terdapat dari beberapa aliran, diantaranya yaitu aliran progresivisme, aliran esensialisme, aliran perennialisme, dan ada aliran rekonstruksionisme yang akan saya kupas berikut ini. Aliran progresivisme. Aliran ini merupakan suatu aliran dalam filsafat pendidikan yang menghendaki adanya perubahan pelaksanaan pendidikan secara cepat menuju arah yang positif. Dalam pandangan progresivisme, belajar harus dipusatkan pada diri siswa, bukan guru atau bahan pelajaran. Aliran ini secara historis telah muncul pada abad ke-19, namun perkembangannya secara pesat baru terlihat pada awal abad ke-20-an, khususnya di negara Amerika Serikat. Selanjutnya, tujuan pendidikan dalam aliran progresivisme ini memberikan keterampilan dan alat-alat yang bermanfaat untuk berinteraksi dengan lingkungan yang berbeda dalam proses perubahan secara terus-menerus. Kurikulum terintegrasi antara masalah-masalah yang ada dalam masyarakat dengan model belajar sambil berbuat, serta menggunakan metode problem solving dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Peran guru dalam aliran progresivisme ini, guru berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan pengarah bagi siswa. Nah, ini adalah beberapa tokoh dari aliran progresivisme, yakni John Dewey, Sigmund Freud, dan ada Johann Heinrich Pestalozzi. Selanjutnya, aliran esensialisme. Aliran esensialisme merupakan aliran pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Aliran ini berbeda dengan aliran progresivisme yang dimana esensialisme ini terpusat pada guru atau pendidik. Selanjutnya, tujuan pendidikan dari aliran esensialisme ini yaitu untuk membawa nilai-nilai yang ada dalam masyarakat ke jiwa peserta didik. Kurikulumnya berpusat pada mata pelajaran dan bersendikan atas watak manusia yang ideal. Peran guru dalam aliran esensialisme ini, pendidik harus mahir mengarahkan proses dalam belajar siswa. Ini adalah beberapa tokoh dari aliran esensialisme. Ada George Wilhelm Friedrich Hegel, ada George Santayana, dan ada William Bagley. Selanjutnya ada aliran perennialisme. Aliran perennialisme ini adalah aliran yang berpegang pada nilai-nilai yang bersifat kekal atau abadi. Aliran ini dianggap sebagai suatu aliran yang ingin kembali kepada nilai-nilai kebudayaan di masa lampau. Teori ini sudah ada sejak zamannya filosof abad kuno dan pertengahan. Selanjutnya, tujuan pendidikan dari aliran perennialisme ini adalah membantu peserta didik untuk mengungkapkan nilai-nilai kebenaran yang abadi agar mencapai kebijakan dalam hidup. Kurikulumnya berpusat pada mata pelajaran. Kurikulumnya dibedakan berdasarkan tingkatan pendidikan. Untuk peran guru dalam perennialisme ini memberi bantuan kepada anak didik agar dapat berpikir jelas. Guru juga sebagai murid yang mengalami proses belajar selama mengajar. Ini adalah beberapa tokoh dari aliran perennialisme, yakni ada Plato, Aristoteles, dan ada Thomas Aquinas. Selanjutnya, aliran rekonstruksionisme. Apa itu aliran rekonstruksionisme? Aliran ini adalah merupakan suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan yang lama dengan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorakkan modern.
Tujuan pendidikan dalam rekonstruksionisme ini untuk menghendaki pendidikan sebagai wadah meningkatkan kesadaran siswa mengenai problematika sosial, politik, dan ekonomi yang dihadapi oleh manusia secara global. Kurikulum dalam rekonstruksionisme ini mata pelajaran yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat di masa depan. Peran gurunya, pendidik harus tampil dalam membantu siswa untuk menghadapi persoalan dan perubahan. Ini adalah beberapa tokoh dari aliran rekonstruksionisme. Ada George Jones, Harold Rack, dan ada Caroline Pratt. Dan inilah perbedaan dari aliran-aliran tersebut. Yang pertama ada aliran progresivisme. Aliran ini menekankan pentingnya proses belajar tetapi tidak mengesampingkan nilai ajaran budayanya. Yang kedua esensialisme, pendidikan sebagai pemelihara kebudayaan. Yang ketiga perennialisme, ini berpegang pada nilai atau norma yang bersifat abadi. Selanjutnya rekonstruksionisme ini berusaha merombak tata susunan lama dan menyusun kebudayaan yang modern. Implementasinya dalam pendidikan. Yang pertama ada aliran progresivisme. Aliran ini menekankan pendidikan demokratis dan menghargai berbagai potensi yang dimiliki oleh anak, serta pembelajarannya lebih berpusat pada peserta didik, sedangkan guru hanya fasilitator, pembimbing, dan pengarah bagi perkembangan peserta didik. Yang kedua ada aliran esensialisme. Pendidikan sekolah harus bersifat praktis dan memberi pengajaran yang logis dan mampu mempersiapkan suatu keterampilan bagi kehidupan peserta didik. Dalam hal ini, sekolah tidak boleh mempengaruhi atau menetapkan kebijakan sosial. Yang ketiga ada aliran perennialisme. Berdirinya sekolah-sekolah berbasis agama seperti Muhammadiyah, sekolah Kristen, pondok pesantren, dan sebagainya. Sekolah-sekolah ini mengedepankan ilmu agama karena dianggap sebagai sesuatu yang memiliki nilai atau prinsip-prinsip yang menjadi pegangan hidup. Selanjutnya ada aliran rekonstruksionisme. Aliran ini membantu peserta didik untuk menjadi generasi yang utuh, yang pandai dalam bidang pengetahuan, bermoral, berbudi luhur, peka terhadap orang lain, beriman, dan lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak dan semoga bisa menambah wawasan dan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.